Video kali ini kita akan mencoba berbagi apa aja kelebihan dan kekurangan dari pupuk NPK 13827 ini. Saksikan video ini, jangan di skip dan like, subscribe. Sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu apa itu sebenarnya pupuk NPK 13827. Pupuk NPK 13827 adalah pupuk majemuk yang memiliki lebih dari satu unsur hara seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Sementara di video kali ini kita membahas pupuk yang sangat populer sekali untuk tanaman kelapa sawit kita, yaitu 13827 plus 4% MgO plus 0,5 borat atau boron. Pupuk majemuk NPK 13827 adalah pupuk yang dispesialkan untuk tanaman kelapa sawit yang udah menghasilkan atau yang udah memberikan hasil untuk kita. Dan kelebihan pupuk NPK 13827 ini adalah unsur hara yang seimbang untuk tanaman kelapa sawit kita yang sudah menghasilkan. Itu salah satu kelebihan. Yang kedua, memiliki 0,5 boron atau borat. Itu sangat cukup sekali untuk setiap pemupukan. Untuk setiap pemupukan per mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. 0,5 ini 0,5 borat atau boron ini sangat-sangat memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk tanaman kelapa sawit kita. Hasil nyata di lapangan memang NPK 13827 ini memberikan hasil yang cukup puas untuk pemilik kebun sawit. Tetapi pernahkah kita berpikir semua sesuatu yang mempunyai kelebihan pasti ada kekurangan? Dan kali ini kita akan membahas kekurangan dari NPK 13827 itu tersebut. Pokoknya saksikan video ini terus sampai habis dan jangan lupa jempolnya di bawah agar kita tetap sehat dan semangat. Dan kita memulai pembahasan kita yaitu kekurangan dari NPK 13827 plus 4% MgO plus 0,5 borat atau boron. Dan di pembahasan kali ini saya akan memberikan contoh dari pupuk mahkota fertilizer ya. Bahkan semua produk 13827 itu lebih kurang fungsinya sama. Ini hanya untuk sebagai contoh video kita kali ini. Kita pertama mengambil dari unsur hara nitrogen. 13% nitrogen. Jika untuk tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, ini adalah cukup. Berarti di sini tidak ada kekurangannya. Dan kita akan turun lagi yaitu 8% MgO. 8% P2O5 yaitu fosfat atau fosfor. Fungsi dari fosfat atau fosfor sendiri adalah memberikan kekuatan pada akar, memberikan bintil merah yang baru pada akar, dan memberikan kehebatan atau kestabilan untuk batang. Dan fungsi fosfor berikutnya adalah memberikan perangsang untuk bunga buah. Ini adalah fungsi fosfor ya. Sementara kita lihat fungsi fosfor hanya 8%. Berarti di sini fungsi fosfornya kurang. Di sini salah satu kelemahan. Sementara pupuk ini direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan, yang mempunyai struktur batang besar, tinggi, dan daunnya lebat. Untuk daun kena lah 13%, tetapi untuk fosfor sangat-sangat kurang. Di sini salah satu kelemahan dari pupuk ini. Di sini kita perlu menambahkan pupuk tambahan fosfornya. Saya rekomendasikan bisa menggunakan rock fosfat yaitu pupuk organik yang harganya cukup mereng. Berikutnya kandungan 27% K2O atau kalium atau yang kita kenal dengan nama KCl. Di sini cukup tinggi.
27%. K2O ini berfungsi sebagai memberikan bobot yang maksimal untuk tanaman kita, memberikan hasil atau buah yang selalu berbuah untuk tanaman kelapa sawit kita. Di sini cukup tinggi, 27%. Disokong dengan unsur fosfor, maka tidak kena. Jadi unsur K2O-nya sangat mantap, tetapi tidak dibantu dengan unsur fosfor. Untuk tahap ketiga ini cukup mantap, yaitu 27% K2O, memang luar biasa. Kemudian dibantu lagi 4% MgO, atau yang kita kenal nama magnesium atau kisrit. 4% MgO ini menurut saya sangat kurang, karena fungsi MgO tersebut adalah memberikan kelembapan pada tanah, menjaga kadar air pada tanah. Ini salah satu fungsi dari MgO, menggemburkan tanah. Kita akan tarik ke atas fungsi dari K2O-nya 27%. Jika fungsi K2O 27% ini cukup besar, maka penyerapan dalam tanah hanya 4%. Ini sangat kurang. Jadi kita memerlukan pupuk tambahan dari MgO ini, yaitu bisa saya rekomendasikan pupuk MgO yang kita kenal dengan nama kisrit. Di situ salah satu kekurangan pupuk ini, yaitu kita memerlukan pupuk tambahan magnesium atau MgO dan pupuk fosfat atau fosfor. Kita bisa gunakan ini rock fosfat, dan kita bisa gunakan ini kisrit. Ini salah satu kekurangan dari pupuk ini. Ya, kita akan tarik lagi, yaitu 0,5 B2O3, yaitu boron atau borat. Fungsi boron sendiri berkolaborasi dengan unsur N, yaitu nitrogen, memberikan penghijauan daun lebih maksimal, memberikan pelepah lebih mantap. Jadi ini sangat luar biasa. Dan kekurangan berikutnya yang tidak tertera di sini, yaitu unsur hara kalsium, yang kita kenal dapat membantu menaikkan zat asam pada tanah, mensterilkan zat asam dalam tanah, atau menaikkan zat asam dalam tanaman kita, dalam tanaman kita. Di sini tidak tertulis atau tidak tercantum. Jadi penggunaan pupuk NPK 13827 ini tanpa unsur hara pembantu seperti kalsium, magnesium, dan fosfat atau fosfor, maka ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Berbeda jika lahan kita sudah mengandungi unsur hara 3 tadi, yaitu fosfat, magnesium, dan kalsium. Itu salah satu dari beberapa kekurangan NPK 13827 untuk tanaman kelapa sawit kita. Kekurangan berikutnya adalah 13827 ini diciptakan atau diproduksi untuk tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan kelas PT. Kita tahu sendiri, tanaman kelapa sawit kelas PT itu pohonnya seperti apa, buahnya seperti apa, dan cara sistem kerjanya seperti apa. Mereka tidak pernah telat dari segi pemupukan, tidak pernah telat dari segi pruning, tidak pernah telat dari segi penyemprotan lahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan buah yang maksimal menggunakan pupuk NPK 138 tersebut, kita jangan sampai telat memberikan pupuk ini untuk tanaman kelapa sawit kita. Saya rekomendasikan untuk pemberian pupuk ini yaitu 3 bulan sekali sampai 4 bulan sekali paling lambat untuk memberikan pemupukan menggunakan pupuk ini. Dan dosis menggunakan pupuk 138 yang direkomendasikan per tahun itu sampai dengan 8 kg. Jika kita menggunakan sistem 3 bulan sekali dalam pemupukan, berarti 2 kilo setiap kali pemupukan.
insya Allah menggunakan pupuk ini akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Salam dari saya, semoga info dari saya sangat membantu. Kurangnya dari saya, silapnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.